Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali pada pagi hari ini. Baik, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memberikan hari yang baru buat kami dengan maksud-maksud yang terbaik buat kehidupan kami. Tuhan, ajar-ajari kami Bapa untuk mempergunakan hari yang Kau berikan itu sebaik mungkin dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, agar apa yang kami ucapkan, apa pikirkan, dan apa yang kami lakukan sesuai sudut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kedamaian di tengah pergumulan. Landasan firman Tuhan diambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7 yang mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jika kita membuka Google dan kita cari nama Mary Richardson, istri Robert F. Kennedy Jr., dinyatakan meninggal dunia akibat bunuh diri di rumahnya di Bedford, New York pada hari Rabu 16 Mei 2012. Mary dan Kennedy yang cukup kaya secara materi, ternyata istrinya sedang berjuang melawan depresi dan menyimpan banyak amarah sepanjang hidupnya. Mary meninggalkan 4 orang anak dari pernikahannya dengan Bobby, pengacara dan penggiat lingkungan yang merupakan putra almarhum senior Robert F. Kennedy dan keponakan mendiang Presiden John F. Kennedy. Insiden bunuh diri dari Mary karena Mary sedang dalam proses perceraian dengan Bobby. Gugatan cerai telah dilayangkan Bobby sejak tahun 2010 hingga 2012 ini. Proses perceraian masih terus berjalan. Mereka memperebutkan hak asuh atas anak-anak mereka yang berusia 10-17 tahun. Sementara itu beberapa tetangga menceritakan bahwa Mary terlihat kesepian sebelum ditemukan tewas. Mary juga sedang berusaha melawan kebiasaan mengkonsumsi narkoba dan alkohol. Kasus-kasus ini adalah kasus satu dari sekian banyak kasus lain yang ada di dunia ini. Karena seseorang tidak memiliki kedamaian dalam hatinya. Perlu perjuangan kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Di saat-saat kita mengalami problem-problem berat dalam hidup ini. Memang tidak mudah kawan. Tetapi kita harus datang kepadanya. Kita tidak akan bisa menanggung beban kita sendirian. Jadi datang kepada Tuhan dan temukan kedamaian dan menjadi tenang kalau kita berada dalam dekapan tangannya. Sayang, banyak orang yang salah jalan mencari kedamaian. Mereka mencari ke narkoba, minuman keras, seks bebas, dan lain-lainnya. Dan mereka hanya mendapatkan kedamaian sementara. Tuhan telah menyediakan satu jalan kepada manusia untuk mendapat kedamaian, yaitu melalui doa. Memang tidak mudah. Berdoa kadang-kadang kita hanya retorika saja, tapi teruslah berdoa, datanglah kepada Tuhan. Baca, paksakan diri untuk membacakan firman itu, atau dengarkan melalui audio. Teruskan masukkan Roh Kudus itu dalam hatimu melalui apapun caranya yang akan kita bisa lakukan. Lawan lewat hatimu, lawan segala cobaan yang setiap hari datang kepadamu. Maka kita akan beroleh kedamaian, damai sejahtera yang Tuhan pelihara hati dan pikiran kita. Ya, kita putus asa, kita bisa melihat orang yang lebih susah dari kita. Orang yang di jalan, yang mencari makan untuk 1 hari saja buat dirinya. Belum tentu dapat, tapi mereka semangat bangun pagi. Berjalan di jalan trotoar walaupun tidak punya tujuan. Hanya memenuhi perutnya saja. Bukankah kita lebih daripada itu? Bukankah Tuhan lebih memelihara kita daripada itu? Untuk itu, jauhkan diri dari putus asa atau bahkan melakukan keputusan-keputusan konyol dalam hidup ini. Oleh karena itu, ketika kita diperhadapkan pada berbagai persoalan hidup, datanglah kepada Tuhan di dalam doa-doa. Doalah terus, serahkan seluruh persoalan hidup kita kepadanya. Dengan demikian, damai sejahtera Tuhan itu akan menyejukkan hati pikiran kita, hingga kita bisa tetap kuat dan tenang
di tengah-tengah pergumulan hidup yang sedang kita alami. Tidak mudah kawan, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar itu. Datang kepada Dia, berdoa kepada Dia. Engkau akan dimenangkan lewat pergumulan hidupmu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, ketika kita mengalami persoalan hidup, ketika aku mengalami persoalan hidup, ajar aku untuk menyerahkan kepadamu seluruh persoalan itu sehingga aku beroleh damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Damai sejahtera Tuhan tersedia bagi mereka yang menyerahkan bebannya kepadanya. Berusahalah. Don't give up. Tuhan memberkati. Selamat berkarya.